Assalamualaikum sahabat Ashifa. Terima kasih sudah hadir, sudah klik video ini, dan sudah meluangkan waktu untuk masuk ke ruang kecil kita yang penuh ketenangan. Terima kasih karena sudah menjadikan channel ini bagian dari perjalanan hatimu. Dan ketahuilah satu hal, kamu tidak berada di video ini secara kebetulan. Tidak ada langkahmu yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Allah sudah menggerakkan hatimu untuk tiba di sini pada waktu yang paling tepat. Ada pesan yang mungkin sedang kamu cari selama ini. Ada jawaban yang selama ini kamu simpan rapat dalam dada. Dan dalam video ini semoga Allah membukakan satu pintu yang membuat hatimu lebih tenang. Sebelum masuk lebih dalam, sahabat Ashifa boleh kirim interaksi 77 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka. Itu simbol bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, siap menerima takdir yang Allah tata untukmu, dan siap membiarkan hatimu dipandu oleh cahayanya. Tulis angka itu. Jadikan itu ajakan pada dirimu sendiri untuk membuka hati. Sekarang, ayo fokus. Tarik napas. Rasakan alurnya. Dengarkan dengan hati. Karena apa yang akan kita bahas ini bukan hanya teori atau kata-kata manis belaka. Ini adalah pola yang sering Allah hadirkan dalam hidup manusia. Pola yang lembut, halus, kadang tidak terlihat tetapi terasa. Pola yang perlahan memperkenalkanmu pada seseorang yang ternyata telah Allah tulis menjadi belahan perjalananmu. Sahabat Ashifa, mungkin kamu pernah merasa seperti ini. Tiba-tiba ada seseorang yang hadir begitu saja. Tidak kamu rencanakan, tidak kamu harapkan. Dan anehnya, kehadirannya membuat hidupmu berubah arah. Dari hidup yang semula penuh tanda tanya, tiba-tiba menjadi lebih teratur. Dari hati yang awalnya sering gelisah, tiba-tiba merasa lebih lembut menerima kenyataan. Sesuatu yang kamu pikir kebetulan ternyata adalah bagian dari pengaturan Allah. Di bagian pertama ini, kita mulai membahas bagaimana Allah mempertemukanmu dengan jodohmu tanpa kamu sadari. Dan ingat, jodoh itu bukan tentang siapa yang paling kamu inginkan. Jodoh itu tentang siapa yang Allah tahu paling kamu butuhkan. Siapa yang keberadaannya bukan hanya mengisi harimu, tetapi memperbaiki hidupmu dari dalam. Siapa yang tidak hanya membuatmu bahagia, tetapi membuatmu lebih dekat dengan Allah. Kita mulai dari cara pertama. Ada masanya Allah memperkenalkanmu pada jodohmu melalui pertemuan yang kamu anggap sederhana. Pertemuan yang awalnya terlihat kecil, mungkin bahkan tidak penting. Kamu bisa saja bertemu di tempat yang tidak kamu duga. Bisa saat sedang terburu-buru, bisa saat sedang kesal, bisa juga saat sedang tidak ingin bertemu siapapun. Tetapi disitulah Allah bekerja. Di balik hal-hal kecil yang kamu anggap remeh, Allah sedang menyusun pertemuan besar. Sahabat Ashifa pasti pernah merasakan pertemuan seperti ini. Kamu sedang dalam perjalanan, kamu berhenti sebentar, atau kamu melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan urusan hati, lalu tiba-tiba kamu bertemu seseorang. Pertemuan singkat yang kamu kira biasa saja ternyata menjadi awal dari cerita yang jauh lebih panjang. Dan tanpa kamu sadari, hatimu ingat ekspresinya, suaranya, caranya berbicara, bahkan caranya hadir. Cara Allah itu selalu halus, tidak meledak, tidak memaksa, tidak tiba-tiba membuatmu jatuh cinta. Allah menggerakkan perasaanmu sedikit demi sedikit. Kamu mungkin tidak sadar, kamu mungkin hanya merasa nyaman, kamu mungkin hanya merasa tenang. Tetapi ketenangan itu sebenarnya adalah tanda bahwa ada cahaya yang Allah titipkan. Lanjut sahabat Ashifa, ada juga momen ketika Allah memperkenalkanmu pada jodohmu lewat perubahan hidupmu sendiri. Kamu sedang belajar menjadi dewasa. Kamu sedang memperbaiki diri. Kamu sedang meninggalkan kebiasaan buruk. Kamu sedang mencoba merapikan hati. Dan di momen perubahan itu, Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang juga sedang diperbaiki olehnya. Lalu dua hati yang sedang sama-sama Allah kuatkan akhirnya dipertemukan dalam momen yang sangat pas. Tidak terlambat, tidak lebih cepat, selalu pas. Coba sahabat Ashifa bayangkan ini. Kamu merasa hidupmu mulai naik kelas.
Kamu lebih dekat kepada Allah. Kamu lebih tenang menjalani kehidupan. Kamu tidak lagi memaksakan sesuatu yang jelas bukan untukmu. Dan tiba-tiba ada seseorang yang hadir dengan frekuensi yang sama. Bukan seseorang yang menarik karena rupa, tetapi karena adab, karena tutur kata, karena cara dia memperlakukan orang lain. Dan tanpa kamu sadari, kamu merasa dihargai, bukan diberi ilusi. Itulah salah satu tanda yang paling banyak Allah pakai. Ketika kamu fokus memperbaiki diri, Allah memperbaiki jalur untuk jodohmu datang. Tidak perlu kamu kejar, tidak perlu kamu paksa, karena yang dipermudah oleh Allah itu tidak akan pernah terasa berat. Di bagian pertama ini juga kita belajar satu hal penting, bahwa jodoh bukan tentang siapa yang paling kamu tunggu, tetapi siapa yang Allah hadirkan pada waktu yang membuatmu lebih kuat. Karena Allah tidak pernah memberikan yang tepat pada waktu yang salah. Allah juga tidak pernah menghadirkan yang salah pada waktu yang tepat. Allah selalu menyusun cerita secara sempurna, termasuk cerita pertemuanmu dengan seseorang yang mungkin sekarang sedang kamu pikirkan. Sahabat Ashifa, bagian pertama ini adalah fondasi. Fondasi untuk memahami bahwa setiap langkah hidupmu kini mungkin sedang diarahkan. Kamu yang datang ke video ini, kamu yang bertahan sampai menit ini, kamu yang hatinya terbuka dan ingin belajar memahami tanda dari Allah. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang sudah ditulis sejak lama. Sekali lagi, terima kasih telah hadir. Terima kasih sudah menyimak dengan hati. Dan sebelum kita lanjut ke bagian kedua, sahabat Ashifa boleh tulis interaksi 77 di komentar. Biar energi positifmu mengalir dan hatimu semakin siap menerima tanda-tanda Allah berikutnya. Kita lanjut ke bagian kedua dengan hati yang lebih tenang, dengan pikiran yang lebih terbuka, dengan keyakinan bahwa tidak ada yang hadir tanpa izin Allah. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas tanda yang jauh lebih dalam. Tanda yang sering muncul tetapi jarang kita sadari. Sahabat Ashifa, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian yang biasanya membuat banyak hati mulai sadar bahwa perjalanan hidupnya selama ini ternyata tidak acak. Ada alurnya, ada jalurnya, ada arahan yang Allah sembunyikan dalam bentuk kejutan kecil. Terima kasih yang masih terus bertahan mendengarkan. Kamu luar biasa. Kamu memberi waktu untuk hatimu sendiri. Dan semoga bagian kedua ini menjadi alasan mengapa kamu semakin yakin bahwa Allah tidak pernah bermain-main dengan hidupmu. Sahabat Ashifa, mari kita mulai dengan tanda yang sering Allah berikan. Tanda yang kadang terasa lembut, tetapi dampaknya dalam. Tanda ini adalah ketika Allah mulai menghadirkan ketenangan yang tidak kamu buat-buat. Ketenangan yang muncul bukan karena rasa suka, bukan karena ilusi, bukan karena khayalan atau fantasi hati. Tetapi ketenangan yang hadir karena Allah yang menggerakkan. Kamu pernah tidak bertemu seseorang yang tidak kamu harapkan tetapi kehadirannya terasa pas. Tidak terlalu ramai, tidak terlalu dingin, tidak berlebihan, tidak mengganggu, tetapi menghadirkan rasa aman yang halus. Aman yang membuatmu ingin memperlambat langkah. Aman yang membuatmu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Itulah salah satu cara Allah memperkenalkanmu pada jodohmu tanpa kamu sadari. Karena rasa aman itu bukan muncul dari manusia. Rasa aman itu muncul dari Allah yang menitipkan cahaya pada seseorang sehingga ketika kamu bertemu dengannya, cahaya itu ikut menyentuh hatimu. Bukan karena orang itu sempurna, tetapi karena Allah sedang menghubungkan dua hati yang sudah disiapkan untuk saling melengkapi. Sahabat Ashifa, dalam perjalanan hidup kita, Allah seringkali memberikan tanda melalui hati. Hati yang tadinya kacau menjadi lebih tenang. Hati yang tadinya penuh gejolak menjadi lebih lembut. Dan hati yang sebelumnya mudah goyah tiba-tiba lebih stabil. Stabil bukan karena kamu bertemu seseorang yang luar biasa, tetapi stabil karena Allah sedang menunjukkan bahwa ada jiwa yang sesuai dengan jiwamu. Ada orang yang hadir sebentar tetapi rasanya tidak nyaman. Ada yang hadir lama tetapi tidak pernah menenangkan. Lalu ada yang hadir dalam waktu singkat tetapi Allah membuat hatimu seperti pulang.
Seperti menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Seperti menyadari bahwa ternyata Allah sedang memperkenalkan seseorang padamu dengan cara yang tidak kamu sadari. Dan disinilah banyak orang mulai merasakan tanda kedua yang Allah berikan. Tanda kedua adalah ketika Allah menjauhkanmu dari orang yang salah. Kadang caranya lembut, kadang caranya tegas, kadang caranya membuatmu bingung. Namun semuanya demi menjaga hatimu dari sesuatu yang bisa melukai masa depanmu. Kamu mungkin pernah merasakan hubungan yang tiba-tiba hancur. Kamu mungkin pernah dikecewakan oleh seseorang yang kamu perjuangkan mati-matian. Kamu mungkin pernah ditinggalkan tanpa alasan. Dan kamu mungkin pernah merasa bahwa dunia sedang tidak adil. Namun sahabat Ashifa, ketika kamu melihat kembali perjalanan itu dengan hati yang sudah tenang, kamu akan menyadari satu hal penting. Allah tidak sedang menjatuhkanmu. Allah sedang menyelamatkanmu. Allah sedang melindungimu dari orang yang tidak ditakdirkan untuk tinggal lama dalam hidupmu. Dan Allah tidak akan mengambil seseorang dari hidupmu kecuali Dia berencana menggantikannya dengan yang lebih baik. Tidak selalu lebih cantik, tidak selalu lebih tampan, tetapi lebih cocok untukmu, lebih tepat untuk jiwamu, lebih selaras dengan perjalanan hidupmu. Kadang hal yang kita inginkan bukan hal yang kita butuhkan. Itulah mengapa Allah menjauhkanmu dari seseorang yang mungkin kamu pikir akan menjadi masa depanmu. Padahal Allah tahu masa depanmu tidak akan bahagia bersamanya. Dan di balik kehilangan itu, sebenarnya Allah sedang menyiapkan ruang baru dalam hatimu untuk seseorang yang benar-benar pantas kamu perjuangkan. Sahabat Ashifa, coba renungkan. Setiap orang yang pergi, setiap hubungan yang gagal, setiap hal yang tidak jadi, semuanya adalah bagian dari penyaringan yang dilakukan oleh Allah. Penyaringan agar tidak setiap orang masuk ke dalam hidupmu. Penyaringan agar hatimu tetap bersih dari luka yang tidak penting. Penyaringan agar jiwamu siap bertemu dengan seseorang yang benar-benar sejalan. Setelah Allah menjauhkanmu dari yang salah, tanda berikutnya mulai muncul. Tanda yang membuatmu sadar kalau hidupmu mulai bergerak ke arah yang berbeda. Kamu mulai memperbaiki dirimu. Kamu mulai belajar memahami agama lebih dalam. Kamu mulai memperbaiki sifatmu. Kamu mulai menjaga ucapan, menjaga hati, menjaga pergaulan, menjaga lingkungan, bahkan menjaga cara kamu memandang dunia. Kamu merasa seolah-olah sedang masuk ke fase baru dalam hidupmu. Dan biasanya, di fase inilah Allah mulai menghadirkan seseorang yang intensitasnya berbeda. Bukan seseorang yang membuatmu terjebak dalam angan-angan, tetapi seseorang yang membuatmu ingin tumbuh. Seseorang yang membuatmu ingin lebih dekat pada Allah. Seseorang yang tidak sekadar mengisi waktu kosongmu tetapi mengisi ruang kosong dalam hatimu yang selama ini sulit kamu jelaskan. Di momen seperti ini, kamu akan menyadari satu hal penting. Jodoh tidak datang ketika kamu sedang mencari. Jodoh datang ketika kamu sedang memperbaiki diri dan Allah memutuskan bahwa ini saatnya kamu bertemu dengan seseorang yang sudah ditulis dalam perjalananmu. Sahabat Ashifa, di bagian kedua ini kita belajar bahwa perjalanan menuju jodoh itu tidak linear. Tidak selalu mulus, tetapi setiap jalurnya penuh makna, penuh hikmah, penuh tanda yang kalau kamu mau berhenti sebentar dan memperhatikan, kamu akan melihat bahwa Allah sedang menggerakkan semuanya untukmu. Dari pertemuan kecil yang tidak kamu rencanakan, dari rasa tenang yang tidak kamu buat-buat, dari kehilangan yang awalnya menyakitkan, dari proses perbaikan diri yang membuatmu lebih dekat pada Allah. Itulah alur yang sebenarnya sedang membawamu pada seseorang yang telah Allah siapkan untukmu. Dan sahabat Ashifa, sebelum kita masuk ke bagian ketiga, jangan lupa kirim interaksi 77 di komentar. Kirim sebagai tanda bahwa kamu siap menerima alur takdir yang Allah pilihkan. Bukan alur yang kamu paksa, bukan alur yang kamu bentuk sendiri, tetapi alur yang penuh rahmat, ketenangan, dan kebaikan yang akan membawa hidupmu ke tingkat yang lebih tinggi. Jika hati kamu sudah siap, mari kita lanjut ke bagian ketiga. Bagian yang akan membuka pemahaman lebih dalam tentang bagaimana Allah menyempurnakan pertemuan yang sudah lama ditulis dalam hidupmu.
Letakkan tangan di dada sebentar. Rasakan ketenangannya, karena kita akan masuk ke bagian yang lebih lembut dan lebih menggetarkan. Sahabat Ashifa, kita masuk ke bagian ketiga. Terima kasih untuk kamu yang masih bertahan, masih membuka hati, masih menyimak dengan penuh kesadaran. Itu tandanya kamu bukan sekadar menonton. Kamu sedang mencari. Kamu sedang belajar memahami tanda-tanda yang Allah kirimkan. Kamu sedang menata hatimu untuk menyambut takdir yang lebih baik. Dan percayalah, Allah selalu melihat proses itu. Terima kasih telah memberikan waktumu untuk kebaikan diri sendiri. Sekarang kita masuk lebih dalam. Di bagian kedua tadi kita sudah membahas tentang bagaimana Allah menenangkan hatimu, bagaimana Allah menjauhkanmu dari orang yang salah, dan bagaimana Allah mempersiapkan dirimu sebelum mempertemukanmu dengan jodoh yang tepat. Pada bagian ini, kita masuk ke dua tanda paling halus tetapi paling kuat. Tanda yang sering membuat banyak hati tiba-tiba sadar bahwa ternyata mereka sedang berada di jalur yang sudah lama Allah susun. Sahabat Ashifa, tanda berikutnya adalah saat Allah menghadirkan seseorang ketika kamu sedang fokus memperbaiki diri. Allah sedang menegaskan bahwa jodoh itu bukan tentang seberapa cepat kamu menemukannya, tetapi seberapa layak dirimu ketika dipertemukan. Ketika kamu mulai memperbaiki akhlak, memperbaiki hubunganmu dengan keluarga, memperbaiki salatmu, memperbaiki caramu memandang dunia, kamu sebenarnya sedang membangun jembatan untuk dua takdir bertemu. Dan biasanya, orang yang Allah hadirkan di fase ini bukan orang yang hanya ingin singgah. Bukan orang yang muncul dengan janji manis tetapi tanpa arah. Tidak, orang yang Allah hadirkan di fase ini adalah orang yang punya ketenangan sejalan dengan ketenanganmu. Orang yang tidak menjauhkanmu dari Allah. Orang yang kehadirannya justru membuatmu ingin lebih baik lagi. Ingin lebih matang, ingin lebih tenang, ingin lebih dewasa. Allah tidak akan mempertemukan dua jiwa dalam keadaan kacau. Allah mempertemukan dua jiwa ketika keduanya sudah siap saling menguatkan, bukan saling membebani. Maka kalau kamu merasa akhir-akhir ini kamu sedang banyak berubah ke arah yang lebih baik dan kemudian muncul seseorang dengan aura yang sama, itu bisa jadi bukan kebetulan. Allah sedang mempertemukan dua hati yang berada dalam frekuensi yang sama. Dan sahabat Ashifa, tanda terakhir ini yang paling banyak membuat hati berguncang. Tanda bahwa Allah sedang memperkenalkanmu pada jodohmu adalah ketika kamu merasakan kenyamanan yang tidak bisa dijelaskan. Kenyamanan yang tidak muncul karena intensitas, tidak muncul karena kedekatan, tidak muncul karena sering bertemu, tetapi muncul karena Allah menumbuhkan perasaan itu dengan cara yang lembut dalam dirimu. Kamu mungkin tidak sering komunikasi, tidak sering bertemu, bahkan mungkin kalian tidak dekat, tetapi ada rasa nyaman yang tenang, rasa yang stabil, tidak menggebu, tetapi tidak padam, tidak berlebihan, tetapi tidak hilang. Rasa itu seperti sinyal lembut dari Allah bahwa ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Ada sesuatu yang tidak kamu sadari tetapi Allah tahu kamu sedang membutuhkannya. Kenyamanan seperti ini bukan datang dari hawa nafsu, bukan datang dari perasaan yang dibuat-buat. Kenyamanan ini datang dari Allah yang ingin menjelaskan bahwa ada hati lain yang mungkin telah ditulis untuk berdampingan dengan hatimu. Perasaan seperti ini biasanya muncul perlahan, tidak cepat, tidak menekan, tidak memaksa, tetapi menghadirkan ketenangan yang sulit kamu temukan pada orang lain. Sahabat Ashifa, banyak orang yang mengira bahwa jodoh itu harus membuatmu jatuh cinta seketika. Tetapi yang benar adalah jodoh justru membuatmu tenang. Allah menumbuhkan ketenangan itu sebelum menumbuhkan cinta. Karena cinta itu bisa tumbuh kapan saja. Namun ketenangan hanya hadir jika Allah yang menghadirkannya. Dan ketika Allah menumbuhkan rasa tenang terhadap seseorang, itulah tanda bahwa hatimu sedang dipandu untuk melihat sesuatu yang lebih jauh. Rasa tenang itu mungkin muncul ketika kamu melihat cara dia berbicara, cara dia menghargai orang lain, cara dia beribadah, cara dia menjaga dirinya, atau bahkan cara dia memperlakukan keluarganya. Tanda-tandanya sangat halus tetapi terasa, sangat kecil tetapi menggerakkan,
Sangat sederhana tetapi menguatkan. Dan Allah tidak mungkin memberikan ketenangan seperti itu jika tidak ada maksud besar di baliknya. Lalu apa yang harus kamu lakukan jika kamu merasakan tanda ini? Kamu tidak perlu mengejar, kamu tidak perlu memaksa, kamu tidak perlu memohon-mohon kepada manusia. Cukup rawat ketenangan itu dalam doa. Biarkan Allah yang bekerja. Karena jodoh yang benar tidak datang melalui paksaan. Jodoh yang benar datang melalui kelapangan hati. Dan apa yang datang melalui Allah akan terasa jauh lebih indah daripada apapun yang kamu usahakan sendiri. Sahabat Ashifa, ada satu hal penting yang harus kamu pahami dalam bagian ketiga ini. Jodoh itu bukan hanya tentang siapa yang kamu temui. Jodoh itu tentang siapa yang Allah jaga untukmu. Dan terkadang orang yang Allah jaga untukmu tidak langsung datang ke hidupmu. Terkadang kamu harus melalui perpisahan dulu, melalui luka dulu, melalui air mata dulu, melalui kecewa dulu, melalui perjalanan panjang yang membuatmu lebih siap untuk mencintai dengan cara yang benar. Dan ketika orang yang tepat itu hadir, semua luka itu akan terasa seperti latihan. Latihan sebelum kamu bertemu dengan seseorang yang Allah pilihkan untukmu. Latihan sebelum kamu memahami makna cinta yang sesungguhnya. Latihan sebelum kamu benar-benar mengerti bahwa apa yang pergi bukan hukuman, tetapi penjagaan. Dan apa yang datang bukan hadiah, tetapi amanah. Allah selalu menghadirkan seseorang yang benar di waktu yang benar. Dan bagian ketiga ini adalah pengingat bahwa jika kamu sedang merasakan ketenangan, kedewasaan, kenyamanan, dan hubungan yang membuatmu lebih dekat dengan Allah, kamu sedang berada di jalur yang benar. Jalur yang Allah siapkan untuk mempertemukanmu dengan seseorang yang pantas menjadi teman hidupmu. Sebelum kita masuk ke bagian kesimpulan, sahabat Ashifa tulis interaksi 77 di komentar sebagai tanda bahwa kamu menerima alur takdir yang Allah pilihkan. Kamu siap menerima yang baik. Kamu siap meninggalkan yang tidak sejalan. Kamu siap menyambut takdir yang telah lama menunggu untuk dipertemukan denganmu. Jika hatimu sudah siap, mari masuk ke bagian kesimpulan. Bagian yang merangkum semua makna perjalanan ini dan membuka jalan untuk hati yang lebih tenang.